Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman visual journey sekalian? Pada video kali ini kita akan memberikan suatu hal yang berbeda. Kita akan berbincang-bincang nih dengan salah seorang fotografer muda gitu ya, seorang praktisi fotografi yang mana mungkin merintis bidang fotografi ini dari awal sampai pada akhirnya mungkin mencoba membuka usaha di jasa fotografi. Nah, untuk awalnya kita langsung saja berkenalan dulu nih dengan siapa? Saya Tini Fatimah, bisa dipanggil Tinot. Tinot ya, berarti ya dipanggil. Oke. Karena orang-orang kayaknya lebih lebih nyaman manggil Tinot ya. Oke. Nah, ini bagaimana nih Tinot untuk awal mulanya bisa menyukai dunia fotografi itu sendiri seperti apa nih? Bisa diceritakan tidak? Cerita ya ini. Oke, cerita kita di sini kita cerita aja. Awalnya pertama itu dulu punya kamera digital. Senang motret, motret keseharian, motret portrait atau human interest bisa dibilang. Disitulah mulai saya ketertarikan mengupload hasil foto saya di sosial media, di Facebook. Terus ada orang yang komen itu dari luar negeri. Di situ ternyata orang luar negeri tuh lebih mengapresiasi karya gitu ya. Bisa lebih melihat karya itu lebih kepada mungkin nilainya dia lihat mungkin dari sisi yang berbeda gitu ya, bukannya sebatas ini foto biasa, bukan begitu mungkin ya. Itu kalau komen lah, saya kan nggak bisa ya bahasa Cina ya. Oke. Kita translate teman berarti ya. Ada teman saya bisa bahasa Cina. Intinya kalau nggak salah kamu punya potensi di bidang fotografi. Nah, disitulah kayak sayanya wah ini kayaknya bisa menjadi ladang usaha atau apa gitu. Berarti salah satu motivasi awal ya dalam bidang fotografi itu dari situ ya. Tidak disangka-sangka juga sebenarnya dari komentar orang yang tidak kita kenal jadi motivasi awal untuk menuju ke dunia fotografi ya. Jadi kalau bisa dibilang dulu tuh udah dapat komen dari situ saya bilang ke orang tua suruh beliin kamera gitu ya, beli kamera dulu tuh DSLR Nikon 3100. Bukan sponsor ya. Di situ mulailah setiap hari ke sekolah belajar fotografi, bener-bener kalau misalkan sendiri tuh otodidak motret gitu ya. Semua teman saya didokumentasiin sampai sekarang masih ada fotonya. Fotonya masih disimpan ya. Itu menjadi arsip. Oke. Situ udah gitu mulai kesini dapat job ya, dari dulu tuh jobnya wedding yang kecil kayak gitu. Sudah mulai mengambil pekerjaan juga mungkin berarti lebih kepada ranah profesional lah ya bahasanya ya, sudah mulai ke sana keseriusannya ya gitu. Bukan hanya ngambil daily activity teman-teman atau mungkin keseharian, tapi udah ngambil job malah ya. Ya, di situ udah mulai. Nah, disitulah kayak udah deh saya fix di bidang fotografi. Fix ya, oke. Nah, ini dengar-dengar juga nih di fotografi itu sendiri bukan hanya menjadi hobi ya, tapi juga didalami dalam dunia akademis gitu. Nah, itu bagaimana tuh keputusannya itu jadi benar-benar menseriuskan diri mungkin untuk berkuliah, dan bagaimana ekspektasinya ketika di bangku kuliah itu seperti apa? Apakah seperti yang dibayangkan kuliah fotografi kayaknya enak nih cuman fotoan doang? Nah, itu seperti apa nih? Coba bisa diceritakan. Apa ya? Dulu tuh pengen banget. Saya juga sampai sekarang masih kayak ini mimpi atau enggak sih gitu. Karena saya dulu lulus berarti setahun bantuin orang tua memutuskan untuk kuliah. Di situ baru kayak kayaknya pendidikan tuh penting gitu menurut saya gitu ya. Jadi lebih berpikir untuk pendidikan di masa depan ya. Dari situ mulai kayak cari deh di Bandung bidang fotografi yang benar-benar fotografi jurusannya fotografi langsung gitu ya. Di situ nyari kayaknya nggak ada, mau masuk ilmu komunikasi kan ada tuh ada fotografinya. Di situ pas dilihat di brosurnya ada fotografinya, wah makin tertarik. Udah aja saya masuk di salah satu universitas Bandung, swasta di Bandung ya. Itu satu-satunya di Bandung, satu-satunya di Jawa Barat yang ada jurusan fotografinya. Prodinya. Universitas apa itu kalau bisa
Dibilang Universitas Pasundan. Oke, itu orang Sunda pasti tahu itu karena dan namanya udah Pasundan ya. Oke. Situ kayak lulus lah seleksi masuk udah fotografi. Iya. Kayaknya fotografi tuh menurut saya banyak story-nya gitu. Oke. Jadi kayak pengen mendalami apa sih fotografi sesungguhnya itu apa gitu. Dari situ. Tapi ya. sampai saat ini kayaknya belum sampai deh. Oh, belum sampai ya. Masih terus haus akan ilmu mungkinnya dan menggali terus apa yang jadi pertanyaan gitu ya. Berarti ekspektasi pada saat kuliah itu sebenarnya cukup inilah ya. Maksudnya mendapatkan ilmu yang diharapkan pasti ya. Dan juga yang pastinya link. Ya, benar itu dia link. Ya. Link itu dan teman-teman itu yang paling paling apa sih namanya? Apa itu? Mensupport gitu. Oh, mensupport ya. Oke ya, benar. Jadi tertarik nih tadi sebelum masuk kuliah katanya sempat bantu orang tua. Ini bantu apa nih kira-kira nih? Oh, saya bantu orang tua dan bantu orang tua jualan bakso. Jualan apa? Oh, bakso. Ini menarik nih teman-teman. Dari jualan bakso jadi fotografer ini. Pasti moto baksonya udah handal ini. Ya, gitu lah. Ya, tapi jadi cerita ya itu jadi ya. Cerita dari bantuin orang tua jualan bakso jadi ya, karena kalau nggak jualan bakso saya nggak akan bisa kuliah. Mantap, itu ya salah satu cerita inspirasi ya. Selanjutnya pada saat di bangku kuliah nih Tinot, dalam prosesnya apakah pengkaryaannya itu mendapatkan sesuatu hal yang ini jadi mudah nih atau enggak, mungkin kendalanya seperti apa sih dalam pengkaryaan itu sendiri, kira-kira seperti apa nih pada saat masa perkuliahan itu? Kalau masa perkuliahan itu kayaknya lebih ini ya, di sebelum semester akhir mendalami fotografinya tuh ya benar-benar mendalami gitu, kayak belajar komposisi, gimana cara pendekatan kita sama foto tuh gimana, si foto itu bisa bercerita gitu, orang pas lihat bisa tahu ceritanya apa. Nah cuma pas di TA saya bakal mengambil karya yang berbeda. Kan biasanya tuh kalau saya ngambilnya kan di Universitas Pasundan itu salah satunya Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Fotografi itu dibagi menjadi 3. Apa saja itu? Ada fine art, komersial, sama jurnalis. Oh, lebih menjurus lagi ya? Iya, menjurus lagi. Nah, saya lebih ngambilnya kemana ke komersial. Karena saya nggak kayaknya kurang deh di jurnalis gitu. Lebih tertarik ke komersil berarti ya? Iya. Di situ kayak saya memutuskan untuk mengambil komersial. Di situ kayak belajar gimana mencari klien, terus bagaimana apa sih kalau kita tuh menata sebelum pemotretan, lighting dan lain sebagainya mungkin ya. Kayak gitu. Tapi itu tadi saya jadi dapat satu ilmu yang mungkin sedikit keluar, tapi itu sangat penting mungkin ya, bagaimana tadi mencari klien itu teman-teman. Itu juga salah satu hal yang menurut saya juga harus kita pelajari gitu. Bukan hanya kita jago dari skill mungkin tapi bagaimana kita membuat sebuah hubungan klien itu bisa percaya kalau kita tuh bisa motret, bisa membuat iklan yang orang lain tuh bisa tertarik dan membelinya. Itu ya salah satu pesan yang harus teman-teman dalami juga ya. Jadi bukan hanya bukan hanya ilmu fotografinya saja, tapi bagaimana kita mengasah ilmu komunikasi ya berarti ya. Berarti ada ilmu komunikasinya. Di bidang fotografi. Masuk juga ya berarti ya. Oke, seperti itu ya berarti ya. Di komersil juga ada ini juga, kenapa saya mengambil komersil? Komersil itu kalau saya bisa di bidang fotografi komersil tuh bisa ketemu orang yang kita belum pernah ketemu. Kayak misalkan kita pengen ketemu sama artis, bisa tahu-taunya ada potret gitu, potret aktris gitu. Pengalaman berarti gitu ya? Ya, itu pengalaman saya pribadi. Jadi bertemu orang-orang yang ini ya, maksudnya cakupannya lebih luas ya berarti ya. Kita bertemu orang-orang baru hampir setiap hari mungkin kalau kita moto banyak orang ya. Iya benar. Apalagi wedding itu tiap hari. Itu tiap wedding pasti beda-beda orang. Belum tamunya lagi ya. Pasti makan gratis. Nah itu tadi mungkin kisah di bangku perkuliahan ya. Nah saya juga sempat melihat nih karya tugas akhir Tinot sendiri yang mungkin menurut saya
cukup menarik nih buat saya nih. Kalau nggak salah dia fotonya itu menggunakan proyektor LCD ya. LCD proyektor. Nah itu bagaimana kira-kira proses pengkaryaannya itu seperti apa nih, mulai dari ide dasar. Nah ini kok mungkin sedikit nyeleneh tapi bagus sih menurut saya, ini unik gitu. Bagaimana nih proses pengkaryaannya? Itu tuh kalau nggak salah terdesak ya, karena bisa kalau terdesakan biasanya suka ada hal-hal yang menyeleneh gitu ya. Di situ tuh suatu hari lagi tidur siang sih sebenarnya, tapi apa ya, pengen cari yang berbeda, terus kayaknya komersil juga, bisa mengena juga gitu. Itu kayak mikir apa ya, karya yang membuat orang lain tuh wah gitu. Jadi kayak ini kenapa bisa kayak gini gitu. Oh gitu. Jadi dulu tuh pernah ada di mata kuliah eksperimen kreatif. Saya sama menggunakan LCD proyektor juga. Di situ pengambilan gambarnya nggak sama yang TA. Kalau yang di kalau di yang mata kuliah eksperimen kreatif itu kita main warna. Jadi kayak bermain di color ya. Main warna. Jadi kayak si orang pengen keluar dari zona nyamannya dia, gitu. pengen apa ya, mencari jati dirinya lewat warna gitu. Lewat warna. Karena kan setiap orang punya warna-warni. Dari situ mungkin deskripsi dari karya itu sendiri ya. Terus juga kenapa bisa berbeda? Kan kenapa sih menggunakan LCD proyektor dengan atau media lain? Kenapa tidak yang lain gitu? Gitu. Kenapa itu? Karena LCD proyektor itu biasanya kita cuma nampilkan persentase atau apa gitu. Yang buat orang lain cuman ya ngeliat doang gitu. Tapi menurut saya LCD proyektor itu sangat berguna gitu buat bidang fotografi. Gitu. Bisa menjadi otak kedua kita lah. Ya. Kalau kita kan misalnya pengen gambar susah, ya bisa lewat LCD proyektor ditayangin kan. Oh ini hasilnya kayak gini. Berarti penunjang fotografi juga ya. Iya, dari karya yang saya lihat juga seperti itu teman-teman. Jadi dia memberikan gambaran yang mungkin tidak perlu kita gambar secara langsung mungkin ya, gitu. Tapi bisa diproyeksikan oleh proyektor itu tadi sendiri. Nah, yang paling unik itu tuh si gambar dan si modelnya itu berbanding terbalik dengan realitanya. Ini untuk yang tadi tugas akhir berarti ya. Oke. Ya itu seperti apa itu berarti lebih detailnya? Berbanding terbalik itu seperti apa tuh kira-kira? Jadi orang, kalau kita kan biasanya ya kalau misalkan model atau apa, kan biasanya kalau pemotretan biasanya high fashion atau gimana gitu ya. Ya bisa dibilang OOTD gitu ya. OOTD. Ya. Di Instagram kayaknya bagus-bagus aja gitu ya kehidupannya. Tapi kan kita nggak tahu di belakang kita tuh kayak gimana susahnya mereka. Terus pengen nutupin semua kekurangan dia melalui fashionnya. Karena setiap orang tuh belum pasti lihat pertama itu penampilan. Kesan awal berarti kesan awalnya. Berarti itu ya gambaran dari pengkaryaan itu sendiri ya. Oke, berarti kalau kita bilang secara teknis nih berarti si LCD ini sendiri menampilkan apa yang ada di belakang si model itu sendiri ya. Jadi si model itu si gambar LCD proyektor itu menabras mencobos. Ini unik ya teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya saya lihat juga sepertinya untuk dunia sosial media itu sendiri banyak orang-orang yang mungkin fake mungkin atau apa bahasanya gitu ya. Jadi maksudnya apa yang mereka tampilkan itu bukan berarti ya itu yang sesungguhnya gitu kan. Tapi di balik itu semua itu tidak tahu permasalahan dan apapun itu gitu ya. Dan yang paling uniknya lagi saya pas waktu ini kan observasi dulu ya. Iya gimana itu? Observasi survei kayak gimana. Saya mengikutin salah satu mahasiswa universitas swasta. Tiap dia ke kampus, kegiatan setiap harinya saya ikutin terus. Tapi kita benar-benar gak benar-benar frontal gitu. Jadi ada realitanya seperti itu gitu. Dia di depan teman-temannya nggak mau kalah dengan fashionnya. Terus kayak seolah-olah dia orang kaya, berani mempertaruhkan uang jajannya buat sewa itu buat ngebayar teman-temannya lumayan ya.
Situlah saya mendapat pelajaran juga. Risetnya cukup mendalam sebenarnya ya. Kalau dimasukin buat S2 tuh bisa. Oh iya bisa sekali itu pastinya untuk digali lebih dalam lagi kan. Berarti itu ada berapa karya kemarin itu? Kalau nggak salah ada 12 ya. Itu semua representasi dari tiap pribadi orang atau mungkin hanya beberapa saja? Itu saya kan observasinya dua orang. Cewek dua-duanya cewek. Cuma kan kalau kita nggak kan mungkin kan mengejar terlalu fokus ke ceweknya, pasti ada sisi laki-lakinya, makanya ada model laki-lakinya juga. Karena pasti otak atau pemikiran cewek dan cowok tuh pasti beda gitu. Jadi kayak menampilkan egoisnya si laki-lakinya gimana, cewek angkuhnya gimana gitu. Menarik nih teman-teman, tapi sepertinya ini perlu pembahasan yang jauh lebih mendalam lagi. Nah, nanti kita gali lagi ya, atau mungkin kalau mau bisa langsung kontak ke Tinor untuk tahu karya itu seperti apa ya. Oke, nah kita nih langsung ke pembahasan selanjutnya nih yang juga tidak kalah menarik nih. Ini kan saya juga dengar nih udah membuka sebuah jasa fotografi mungkin ya. Ya, alhamdulillah. Namanya itu Creative Story. Creative Story. Nah, bisa dilihat di belakang. Pakai P ya belakangnya ya. Pakai P karena orang juga, Sunda. Karena orang Sunda. Jadi pakai P di belakangnya. Unik ya teman-teman. Nah, ini bisa cerita nih gimana nih kira-kira bisa membuka sebuah layanan jasa fotografi ini sendiri seperti apa? Apa karena melihat pasar atau bagaimana ini? Gimana ya? Saya pas sudah lulus tuh cerita dulu ya di balik nama Creative Story ini ya. Dulu ngajar sesudah beres kuliah langsung ditarik jadi asisten dosen. Jadi percayai lah gitu ya, di bagian komersil. Situlah mulai kayak saya ngeliat tiap orang, tiap mahasiswa atau tiap dosen pasti mempunyai ide kreatif masing-masing gitu ya. Punya kalau kita ide yang out of the box. Situ kayak kayaknya setiap orang dan setiap kreativitasnya tuh atau kreatifnya tuh pasti punya story. Punya cerita di balik itu ya. Seperti tadi mungkin ya. Jadi kayak foto misalkan klien klien ke kita dapat kayaknya tuh foto di sana tuh bagus gini kan dapat story-nya tuh. Kita juga kayak itu klien itu nggak rewel nggak apa gitu. Di balik itulah kenapa itu bisa creative story. Penamaannya creative story dari situ berarti ceritanya. Nah, mungkin itu mudah diingat juga sih sebenarnya. Pastinya mudah diingat dan yang pasti pakai P. Kreatif ya. Bukan kreatif. Nah itu berarti membuka ini karena memang melihat peluang juga sebenarnya ya berarti peluang. Peluang di bidang jasa fotografi komersial pastinya ya. Nah ini udah sejauh ini bagaimana nih? Udah lumayan ada banyak yang difoto belum atau bagaimana nih? Alhamdulillah untuk saat ini udah lumayan ya. Tapi kita juga nggak hanya di bidang produk juga, nanti bisa merancang kemana-mana. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa gede juga ya. Yang pasti dunia fotografi aja ya. Bidang fotografi. Nah kalau pengalaman sendiri nih kira-kira nih udah ke mana aja nih? Udah apa aja foto yang pernah digarap nih kira-kira? Saya mah semua juga semua digarap. Udah ya. Udah digarap saya dari model wedding, produk, event, terus dokumenter atau apa juga udah kemana-mana ya? Karena jurnalis pasti ya. Jurnalistik, udah semua lah pokoknya. Apalagi udah sempat merasakan bangku kuliah ya mungkin secara keseluruhan sudah dipelajari gitu mungkin teman-teman ya. Banyak story-nya. Jadilah kreatif story. Tapi aku juga nggak hanya sendiri sih. Ada yang membantu. Ada yang membantu. Pastinya. Itu masih teman satu kuliah? Iya. Karena nggak mungkin lah kita mengandalkan orang lain. Kenapa teman dekat sendiri nggak kita ajak juga. Nah itu tadi teman-teman barangkali butuh jasa produk di bidang fotografi apapun itu bisa kontak Creative Story. Mungkin ada IG-nya atau mungkin sosial media apa? @Creative Story. @Creative Story ya. Pakai P ya, bukan pakai P ya. Itu yang penting itu pakai P. Nah, ini terakhir nih kira-kira ada pesan apa nih buat teman-teman mungkin yang mencintai dunia fotografi juga di rumah atau dimanapun, ada pesan-pesannya nggak ini? Pesan-pesannya terus berkarya karena orang nggak perlu pakai kamera mahal. Handphone pasti sekarang udah canggih banget. Benar. Jadi apapun sekitar Anda atau sekitar kalian yang menurut kamu tuh di mata menarik, potret aja ya, langsung ya. Disitulah bisa mengasah
Berarti diawali dari apa yang kita suka ya, tentunya ya. Ya kita harus suka dulu. Kalau kita nggak suka, nggak akan mungkin. Akan mungkin, benar. Apapun itu bidangnya sebenarnya ya. Dan satu lagi, kalau usaha, kita dulu yang berusaha sebelum orang lain. Jangan mau disuruh-suruh dulu. Jadi berarti lebih ke diri kita sendiri nih ya, berjuang ya, kita tunjukkan ke orang seperti itu. Dari kecil-kecil juga, cuan kecil juga, yang penting mah kita berkarya. Itu tidak. Itu dia, karena ide itu mahal sebenarnya. Itu dia. Itu tadi pesan-pesan yang bisa disampaikan Teh Tinot ya. Nah, tentunya masih banyak sih sebenarnya yang bisa kita obrolin di video kita kali ini, tapi mungkin terbatas waktu juga. Barangkali nanti dalam sesi selanjutnya kita bisa berbincang. Kita ngundang. Kita nanti ngundang lagi ya. Teman saya, dia sebagai editor. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai video selanjutnya ya. Nanti kita berbincang-bincang dengan beliau seperti apa hasil karyanya. Tunggu saja, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Jangan lupa follow Instagramnya @creativestory, dan kalau misalkan tertarik dengan hasil-hasilnya, hasil potretnya atau hasil fotonya, bisa kontak langsung. Bisa kontak langsung Creative Story ya di IG-nya. Barangkali ingin foto produk yang pasti akan dikasih harga yang paling baik. Oke. Bye. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share jika bermanfaat. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.